Barcelona hanya bagian kecil dari Spanyol, namun pedes banget seperti cabai rawit. Yuk kita kupas. Asal mula dari bangsa Barcelona adalah berakar dari Romawi, dan kota ini bermula dari koloni kerajaan Romawi, dan saat itu bernama Barcino, yang didirikan pada akhir abad ke-1 sebelum Masehi. Sangat tua, ya. Dan nama Barcelona diyakini juga dari Barcino tersebut, dari bahasa Romawi yang berasal dari sebuah desa di wilayah Romawi. Dan selama itu wilayah tersebut pernah dikuasai kelompok Muslim pada saat kekaisaran Karolingian, dan menjadi bagian penting dari kerajaan Aragon. Dan kini Barcelona menjadi kota besar kedua di Spanyol setelah Madrid, dan wilayah ini mendapat otonomi dengan nama Katalan sesuai dengan julukan wilayah tersebut dan suku bangsanya, yaitu Katalan atau Catalonia. Luasnya hanya tidak terlalu luas, sekitar 100 km persegi. Namun jumlah penduduknya mencapai 4,8 juta jiwa. Cukup besar, cukup padat. Dan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Katalan, yaitu bangsa Spanyol Castilla. Dan penggunaan Katalan sendiri sebagai bahasa utama digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain juga adalah penggunaan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi negara Spanyol. Barcelona mendapat status sebagai wilayah otonomi dari 17 wilayah-wilayah otonom lainnya. Dan satu peristiwa yang sangat unik dan sangat menonjol adalah pada tahun 2017 mereka berhasil melakukan referendum sepihak. Referendum sepihak yaitu referendum yang dijalankan oleh warga Barcelona tanpa mendapat restu dari pusat, dan hasilnya 90% mereka menginginkan negara yang terpisah. Namun tingkat partisipasinya hanya 43% dari seluruh penduduk Barcelona, dan hasil dari 90% kemenangan pemisahan diri tersebut dianggap ilegal, dianggap inkonstitusional, dan menjadi sebagai sebuah kejahatan, dan para pemimpinnya dikejar-kejar dan ditangkap. Ada sekitar 7 atau bahkan 8 pemimpin yang mensupport proses daripada otonomi dan pemisahan diri tersebut, dan sampai sekarang masih di penjara. Ada satu yang melarikan diri ke negara tetangga yang sampai sekarang masih berusaha diekstradisi namun belum berhasil. Nah, itulah adalah dari segi politiknya Barcelona. Barcelona mempunyai potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan penghasilan pajak dari proses transaksi ekonominya disetorkan ke pusat, dan itu menjadi pendapatan pemerintah pusat. Namun ada kecemburuan di mana oleh pusat dana tersebut diturunkan hanya sebagian kecil untuk proses operasional penataan dari pemerintahan di Barcelona. Ini pula yang menjadikan rasa kecemburuan. Kenapa kita udah setor uang banyak ke pusat, namun wilayah Barcelona tidak dibangun seperti wilayah Madrid, bla bla bla. Itu adalah sentimen seperti itu berkembang, dan sampai saat masih berkembang mereka sangat ingin memisahkan diri, ya. Dan dia memang posisinya di ujung timur dari wilayah Spanyol, jadi sangat relevan untuk memisahkan diri. Namun oleh pemerintah Spanyol pusat
justru dia dipegang erat-erat, nggak boleh lepas, nggak boleh lepas. Dan sampai sekarang Spanyol masih didukung oleh negara-negara masyarakat ekonomi Eropa lainnya, sehingga waktu Barcelona mengumumkan otonomi, mengumumkan pemisahan diri hasil referendum, tidak ada satu negara pun yang mengakuinya, karena syarat untuk menjadi sebuah negara itu adalah ada negara lain yang mengakuinya. Itu adalah hukum internasional, ada seperti itu. Jadi dengan kata lain, hasil referendum tersebut sukses namun gagal. Itu maknanya. Wilayah Barcelona atau wilayah Catalonia ini adalah wilayah yang paling terkaya di Spanyol, dan dia memiliki beberapa peninggalan dan objek wisata yang luar biasa. Boleh disebut adalah Sagrada Familia, yaitu gereja ikonik karya Antoni Gaudí. Ada Barri Gotik, yaitu Gothic Quarter, pusat kota tua dengan sisa-sisa tembok Romawi. Kita bisa melihat tembok-tembok Romawi di Gothic Quarter tersebut. Romawi, kita menyebutkan Romawi, yaitu abad-abad awal Masehi, ya. Itu. Kemudian ada Park Güell, taman terkenal karya Gaudí juga. Dan Casa Batlló dan Casa Milà, itu adalah bangunan modernis karya Antoni Gaudí juga. Dan kemudian Stadion Camp Nou, ini adalah markas besar daripada Barca, Barcelona, klub sepak bola yang selalu bersaing dengan Real Madrid. Menang kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah. Begitu seterusnya itu antara Barcelona dan Real Madrid, sesuai dengan namanya, dan para bintangnya juga bintang terkenal. Eko Papa kenal Puyol, Eko Papa kenal Messi dari sana juga. Eko Papa kenal siapa itu pemain yang ganteng yang punya istri Prakawati, atau model terkenal itu, siapa, namanya, mukanya terngiang di mata tetapi namanya lupa. Dan banyak sekali bintang. Iniesta itu juga, itu top itu. Yang kemudian ada lagi yang menjadi pelatih satu lagi itu yang top juga itu. Iniesta itu lincah gesit sana kemari sebagai striker, ya. Terus nah itu adalah Barca sepak bola. Dan Eko Papa sendiri pernah punya kesempatan datang ke Barcelona, dan beberapa yang dikunjungi oleh Eko Papa adalah Sagrada Familia. Itu adalah gereja yang sangat ikonik yang diinisiasi 1883 kalau nggak salah. Sampai sekarang belum selesai, namun sudah berbentuk gereja keren, dan dikunjungi setiap hari, baik summer atau winter. Ribuan orang mengunjungi, dan kita melihat dari luar pun sudah indah, tetapi kita diberi kesempatan masuk ke dalam, ke lorong-lorong, tempat-tempat dari koridor-koridornya di Sagrada Familia. Dan karena ini bentuknya rumit, sampai sekarang belum selesai. Jadi ada bagian-bagian yang masih dalam proses pembangunan. Dan kira-kira itu adalah potensi daripada Barcelona. Jangan lupa untuk mengunjungi apabila punya kesempatan. Yuk, terima kasih.